Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Della Pista, NPM 2151020284, kelas F, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan memenuhi tugas review jurnal Qiraatul Quran dengan judul Implementasi Waqaf terhadap Makna Ayat dengan dosen pengampu Ibu Diah Mukminatul Hasyimi, ME, SC. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang wakaf. Yang pertama ada pengertian wakaf, yang kedua ada makna wakaf, yang ketiga perbedaan tanda wakaf mushaf standar Indonesia dan standar Madinah, yang keempat ada macam-macam wakaf. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, pengertian wakaf. Kata wakaf adalah komposisi bahasa Arab yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah menahan, berhenti, dan berdiam diri. Kata wakaf dalam ilmu tasrif adalah bentuk masdar atau kata jadi. Kata ini sama artinya yang berasal dari fi'il madi atau kata kerja lampau dengan kata bahasa yang memiliki arti menahan. Secara terminologi, menurut ahli qiraat, waqaf berarti berhenti membaca sejenak atau memutus suara bacaan Al-Quran untuk mengambil nafas atau waktu secukupnya pada akhir kalimat, kata atau lafaz. Lalu kemudian memulai kembali bacaan dengan menggunakan lafaz yang baru. Jika saat berhenti, waktu berhentinya lebih pendek dari masa bernapas, maka berhenti tersebut dinamakan saktah. Dari pengertian tentang wakaf tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kata wakaf berarti berhenti atau menahan dalam perspektif ilmu tajwid. Yang kedua, makna wakaf. Makna wakaf dibagi menjadi tiga. 1. Memberi atau mewakafkan. Seperti contoh perkataan, memberikan rumah atau sebidang tanah diperuntukkan bagi masakin sebagai bentuk wakaf. Yang kedua, berhenti. Seperti contoh perkataan, seorang qori berhenti atau berdiam mengambil nafas pada suatu kalimat saat membaca. Yang ketiga, berdiri dan berhenti. Seperti contoh perkataan yang biasanya diucapkan saat seseorang bercerita. Orang itu berhenti berjalan dan berdiri setelah duduk. Yang ketiga, perbedaan tanda wakaf mushaf standar Indonesia dan mushaf standar Madinah. Perbedaan tanda wakaf yang menonjol dari mushaf standar Indonesia dan mushaf Madinah adalah pada ujung ayat, di mana mushaf Madinah tidak menempatkan tanda wakaf yang pada ujung ayatnya, sedangkan mushaf standar Indonesia terdapat tanda wakaf dan ada beberapa ujung ayat yang tidak ada tanda wakaf. Sebagai contoh berikut perbedaan tanda wakaf dari kedua mushaf dan implementasinya terhadap makna Quran surat An-Nisa ayat 11. Pada mushaf Indonesia terdapat waqaf waslu aula setelah lafaz minasi sholati. Sedangkan dalam mushaf Madinah tidak ditemukan tanda waqaf setelah lafaz minas sholati. Secara tekstual, makna dari ayat ini tidak berubah atau berbeda. Namun pemahaman makna ayat tersebut terdapat perbedaan. Perselisihan yang berimplikasi pada hukum fikih tentang pelaksanaan mengqashar sholat saat dalam perjalanan. Implementasi tanda wakaf setelah lafaz minas sholati pada mushaf standar Indonesia selain membantu para qori berhenti membaca pada tempat yang saat membaca, tanda wakaf tersebut juga berimplementasi terhadap makna bahwasanya diperbolehkan mengqashar sholat saat dalam perjalanan dengan syarat yang ditentukan, bukan menjadikan rasa takut dalam perjalanan sebagai syarat diperbolehkannya melakukan sholat qashar.
berbanding dengan mushaf Madinah yang tidak ada tanda waqaf. Makna ayat tersebut seakan menjadikan rasa takut saat dalam perjalanan sebagai syarat diperbolehkannya melakukan sholat qashar, dan pemahaman ini yang dijadikan kaum Khawarij sebagai dasar untuk melaksanakan sholat qashar. Waqaf sangat penting untuk dipahami karena ijtihad para ulama merumuskan tempat dan tanda waqaf untuk dicantumkan dalam penulisan Al-Quran, bertujuan agar orang ajam atau orang non-Arab dapat dengan mudah memahami teks Al-Quran dengan mudah. Bagi seorang qari tentulah wajib mengetahui waqaf untuk mengetahui di mana tempat berhenti yang baik agar tidak merusak makna, menyempurnakan bacaan secara tartil, mengetahui tempat berhenti atau memutuskan bacaan, kemudian memulai kembali bacaan, mengetahui cara-cara waqaf yang benar, dan menghindari kesalahan saat berhenti membaca. Selanjutnya yang keempat yaitu macam-macam waqaf. Macam-macam waqaf dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada waqaf berdasarkan keadaan qari, dan yang kedua waqaf berdasarkan tingkatan waqaf. Yang pertama, waqaf berdasarkan keadaan qari dibagi menjadi 4. Yang pertama ada waqaf ikhtiyari, waqaf intidari, waqaf iktibari, dan waqaf ikhtiyari. Yang pertama yaitu waqaf intidari, berhenti karena kehabisan nafas atau hal yang lainnya sehingga seseorang qari harus terpaksa berhenti membaca. Yang kedua, waqaf intidari, berhenti membaca pada lafaz atau kalimat. Yang ketiga, waqaf iktibari, berhenti karena seorang qari hendak menerangkan hukum-hukum bacaan dalam tajwid. Yang keempat, waqaf ikhtiyari, berhenti karena kesengajaan seseorang qari ingin berhenti sesuai keinginannya. Yang kedua yaitu waqaf berdasarkan tanda waqaf dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu waqaf tam, waqaf kafi, waqaf hasan, dan waqaf qobi. Yang pertama ada waqaf tam. Waqaf tam merupakan tanda waqaf yang berfaedah memberikan isyarat berhenti membaca karena ayat yang sempurna, baik dari segi lafaz maupun artinya, dan tidak berkaitan dengan ayat sesudahnya. Yang kedua, waqaf kafi. Waqaf kafi adalah berhenti pada lafaz yang sempurna dari segi artinya, namun dari segi lafaz masih keterkaitan. Yang ketiga, waqaf hasan. Waqaf hasan adalah tanda waqaf yang berfaedah memberikan isyarat bahwa lafaz tersebut sudahlah sempurna dari segi susunan atau tarik kalimatnya, dan juga dari segi lafaz yang artinya masih keterkaitan. Yang keempat yaitu waqaf qobi. Waqaf qobi adalah berhenti pada lafaz yang belum sempurna dari segi arti dan susunan kalimatnya, karena saling berkaitan antara lafaz dan makna perkataan atau kalimat antara ayat sebelumnya dengan ayat-ayat sesudahnya. Itulah penjelasan dari saya tentang materi implementasi waqaf terhadap makna ayat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.